sabda panjenenganipun Romo Kiai Haji Dr. Anwar Zahid wekdal saha panggenan kita sumangga akan Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, Allah Allah, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya wa ja'ala khatimahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya'i wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warathatahum al-ulama fa akrim bihim waritha wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sa'adatul afadil ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, akhassu bidzikri panjenenganipun Ibu Nyai Hajjah Masrutin, sahibil fadilah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sholihin, dan segenap kepengasuhan dari Pondok Pesantren Miftahun Najah, ketua dan seluruh pengurus yayasan pesantren yang saya hormati,
para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, juga tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, rekan-rekan remaja, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Ansor, Banser, konco-konco santri ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan keberadaan pondok pesantren Miftahun Najah ini benar-benar bisa membentuk generasi yang sholihin sholihat, yang sering saya istilahkan mampu menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli taat bukan yang ahli maksiat, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli gendaan, yang dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan ulul albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil, sensitif, kreatif, produktif, atine urip, pikirane lantip, tangannya yo tertib, punya intellectual quotient, emotional quotient, sekaligus spiritual quotient. Mesti orang ngerti lek potonganmu. Maka keberadaan pondok pesantren menjadi lazim, menjadi mutlak untuk membentuk manusia sesuai dengan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan makhluk yang bernama manusia, menjadi manusia yang pinter dan benar, benar dan pinter. Karena pinter saja kalau enggak benar itu enggak cukup, atau sebaliknya benar tapi enggak pinter nggih mboten cekap. Diisyaratkan sebagaimana wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Wis gak paham yo ben, yang penting yes. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau diuraikan Iqra, bacalah, ini arahnya kepada ilmu pengetahuan. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, ini arahnya kepada keimanan. Ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Dengan Iqra manusia menjadi pinter, dengan bismi rabbik manusia menjadi benar. Sehingga Iqra saja tanpa bismi rabbik mungkin bisa pinter tapi jelas enggak benar. Intelektualnya dapat tapi spiritualnya enggak dapat. Jadi kalau hanya Iqra tanpa bismi rabbik, iso pinter tapi gak bener. Pinter ujian fikih dapat nilai 9 tapi enggak bener, sholat subuhnya juga jam 9. Atau sebaliknya, bismi rabbik yang tanpa Iqra
Spiritualnya dapat tapi intelektualnya nggak dapat. Mungkin nih sok bener tapi gak pinter. Bener leh ngelakoni sholat subuh jam 5 tapi gak pinter sholat subuhe rokaate ya 5. Nah, dengan pendidikan yang dikelola oleh pesantren ini akhirnya manusia mampu memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik tadi, sehingga nanti manusia mempunyai kesadaran akan keterbatasan, kesadaran akan ketidakmampuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap manusia termasuk yang ngomong niki nggadai karakter sing elek. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia suka lupa diri ketika merasa dirinya mampu, suka lupa diri ketika merasa dirinya bisa. Manusia tuh suka lupa diri ketika merasa dirinya kuasa, ketika merasa dirinya bisa. Kadang-kadang baru punya kekayaan sedikit aja udah menggaya. Pinter sithik, duwe ilmu sithik, melete. Punya pangkat dikit, punya jabatan dikit, ndegek, kemenyek. Ini karakter manusia. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, lek dipikir sing temenan, lek diangen-angen sing temenan, manusia mau sombong itu ndak pantas. Apalagi kalau dirunut, manusia berasal dari, mohon maaf, air mani. Entek-entekane mati, riwa-riwi ngalor ngidul gembol. Yang merasa kaya, banyak harta, banyak duit, mau menyombongkan kekayaannya, hartanya, duitnya, mboten pantes. Karena kalau ditotal, kalau dihitung, sebenarnya kekayaanmu itu berapa sih? Ayo nyauto sih, ngono ben semangat aku. Mohon maaf, yang merasa kaya, banyak hartanya, mau sombong dengan kekayaannya, ndak pantas. Karena kalau dijumlah dengan benar, kekayaanmu itu sebenarnya ada berapa? Yang merasa pinter punya ilmu kok mau sombong, mau menggaya dengan keilmuannya, padahal tentang semesta raya jagat ini kamu itu tahu apa? Ilmumu itu cuman seberapa? Yang punya pangkat, punya kedudukan, sombong dengan pangkat dan kedudukannya, padahal sebenarnya pangkatmu itu berapa tinggi? Yang merasa punya kekuasaan akhirnya menggaya, akhirnya melete, tidak pantas. Karena kekuasaanmu di dunia ini bertahan berapa lama? Gak usah sih, semuanya pasti akan berakhir. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Oke, ibu-ibu yang punya pakaian bagus, punya baju harganya mahal, silahkan bangga dengan pakaiannya. Silakan dikenakan itu pakaian yang bagus, yang mahal, tapi sadari sesadar-sadarnya bahwa semahal-mahalnya pakaianmu, semahal-mahalnya pakaianmu, sebagus-bagusnya pakaianmu, pakaian yang kamu kenakan, kamu pakai terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Betul? Sorry, yang punya rumah megah, mewah, indah, silakan dibanggakan, dihuni sepuas-puasnya, tapi sadari sesadar-sadarnya, semegah-megahnya rumahmu, semewah-mewahnya rumahmu, rumah yang kamu huni terakhir kali di dunia ini beralamatkan di perum kuburan. Entah blok berapa, RT berapa, RW berapa. Yang duitnya banyak, bisa beli makanan macam-macam yang lezat-lezat, yang enak-enak, silahkan. Makanan yang lezat, yang enak, silahkan dibeli dan silahkan diemplok. Tapi sadari sesadar-sadarnya, selezat-lezatnya makanan, seenak-enaknya makananmu, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kapas, bukan onde-onde.
Dereng nate wonten mayit dijejeli gedang goreng. Yang punya kendaraan bagus, mewah, harganya miliaran, silakan dibanggakan, silakan dikendarai. Tapi sadari sesadar-sadarnya, semahal-mahalnya kendaraanmu, semewah-mewahnya kendaraanmu, yang terakhir kamu naiki di dunia ini hanyalah keranda Airlines. Kanggone sing melarat ya PO Pendoso Joyo. Jabatan, pangkat, kedudukan yang tinggi silahkan dikejar, silahkan diraih, tapi harus juga disadari setinggi-tingginya pangkat, jabatan, gelar terakhirmu di dunia ini cuman almarhum, almarhumah. Betul? Maka dengan perpaduan antara Iqra dan Bismi Rabbik, manusia mempunyai kesadaran yang tinggi, sehingga mohon maaf banget, saya ulang, keberadaan pesantren menjadi mutlak. Antara umat Islam dengan pesantren, antara umat Islam dengan ilmu pengetahuan, itu tidak boleh dipisahkan. Seperti hubungan antara ikan dengan air. Ikan yang seger itu ikan yang betah tinggal di air. Umat Islam yang seger jiwanya, seger hatinya, seger rohaninya, itu yang betah berada di majelis taklim, majelis ilmu, mendukung pesantren. Ikan yang awet hidupnya, yaitu ikan yang betah tinggal di air. Manusia yang awet keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, itu yang betah berada di majelis taklim. Kerasan ngaji. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau modar. Ikan badhe mati. Ana wong Islam kok ora seneng karo pesantren. Ada orang Islam kok ndak betah, ndak kerasan ngaji, ndak betah di majelis ilmu, itu berarti hatinya mati, rohaninya mati, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, hatine mati, rohanine mati, tapi jasate kok ijeh urip, itu namanya bangkai jalan-jalan. Batang melaku didongaaken. Sepeninggal al-maghfirlah, mudah-mudahan pesantren ini tetap eksis, tetap istiqamah dalam meneruskan estafet dari salafus salih, penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang, berjuang, dan berjuang. Dan orang berjuang itu tidak pandang ilmu, tidak pandang usia, tidak pandang profesi, menjadi kewajiban setiap muslim. Mohon maaf saudara-saudara, berjuang ten agama niku mboten kudu pinter. Ndak harus tinggal di pesantren dulu puluhan tahun. Belum tentu yang di pesantren puluhan tahun terus pulang jadi pejuang agama. Wakeh no pondok pesantren 17 tahun mulih dodol telo. Yang penting kekuatan hati, punya ruhul jihad, punya semangat yang kuat, punya tekad yang membaja untuk i'la'i kalimatillah. Yakin nanti akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja memberikan barometer, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang kau dapat dariku meskipun cuman satu ayat. Banyak keluhan dari teman-teman, kula niki sakjane nggih kepingin mulang ngaji tapi kula mboten saged. Wis mulang ae sak isoe. Rasulullah menjanjikan man 'allama ma 'alima warathahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengajarkan ilmu-ilmu yang dia kuasai, yang dia ketahui, maka ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Milane kathah kanca-kanca sing mulang ten gene TPQ, ten gene madrasah diniyah, bahkan ten pesantren, awal-awal ngajar gak pinter blas. Tapi dengan tekun, dengan ikhlas, dengan istiqomah, engkau ditambahi ilmu karo Allah, ditambahi dan ditambahi. Justru dengan mengajar, tambahan ilmu itu masuknya semakin cepat. Kalau ada ilmu yang tidak dikuasai, namanya orang ngajar, otomatis dia belajar supaya iso. Lek ditakoni muridnya gak iso gak yo isin. Saya saja, mohon maaf yang doef ini, awalnya ceramah, ya bodoh elailo. Bahasa Jepangnya the goblok. Ya tapi karena telaten, istiqomah, yo tambah sampai saat ini. Nyuwun donga mugi-mugi saged istiqomah.
Kadang ada yang mau ngajar, saya mau ngajar tapi saya ndak fasih. Orang ngajar berjuang agama itu yang dibutuhkan bukan fasihnya lesan, tapi fasihnya hati. Nabi Musa alaihi salam itu lesannya ndak fasih. Nabi Musa itu cadal. Apa bahasa kalau Jawa Timuran ngarani pelo, pelat. Paham nggih? Orang pelat itu macam-macam. Ada yang pelat ndak bisa bilang R, tapi R. Ono sing gak iso S, tapi S. Ono sing gak iso T tapi T. Ono gak iso R ngono. Laler, lare, rolas. Mencelok pager, digurak ser mabur ngalor. Dia nggak bisa bilang R. Ada yang nggak bisa bilang S kecil nggak bisa. S, sushi, susah, sesashi, soale, susude, susut. Nabi Musa itu lesannya ndak fasih. Kan ceritanya gini, Nabi Musa waktu bayi, kanak-kanak itu diambil anak asuh oleh permaisurinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Satu ketika Nabi Musa kanak-kanak itu dipangku sama Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan. Ini janggutnya Fir'aun ditarik sama Nabi Musa kecil itu sampai Fir'aun itu kejelungup. Apa kejelungup bahasa Indonesianya? Aku ndak ngerti kejelungup bahasa Indonesia, ndak ngerti. Kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, delosor. Ya marah ini Fir'aun, Tuhan kok kejelungup, Tuhan kok delosor, marah dia, kurang ajar. Ini anak kecil berani membatek, berani menarik janggut saya sampai saya tersungkur, tak bunuh ini anak. Dewi Asiyah datang, jangan gitu dong mas, namanya juga anak-anak, kan dia belum bisa bedain. Enggak, ini pasti sengaja. Orang tadi saya ngomong saya ini Tuhan, dia langsung marah, janggut saya dibatek sampai ini lihat rai saya nyonyor semua ini. Gara-gara dia, maka dia harus saya bunuh. Jangan gitu dong mas, ini juga namanya anak-anak, mana dia ngerti. Enggak, tetap saya bunuh. Jangan dong, ini kan juga anak angkat kita. Akhirnya Fir'aun rodok lentur. Oke, kalau memang ini anak belum bisa membedakan, tak biarkan hidup. Tapi kalau udah bisa membedakan, tak bunuh ini anak. Akhirnya dikasih suguhan dua, satu piring roti, satu piring bara api. Mowo itu. Kata Fir'aun, kalau anak ini pilih roti, berarti dia sudah bisa membedakan mana enak, mana enggak enak. Tak bunuh dia. Tapi kalau dia pilih bara api, berarti emang belum bisa membedakan. Tak biarkan hidup. Disuguhi roti sak piring, mowo sak piring. Namanya anak, disuguhi mowo ambek roti, ya tangannya ketawe-ketawe mau pegang roti. Malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Tapi yang ndak ada ini ndak ono. Ya didramatisir biar enak gitu loh. Langsung Nabi Raja Fir'aun itu ngomong, kamu jangan jogok roti. Kalau kamu jogok roti, kamu dipateni. Ini disampai ini tangannya Musa kecil ini, plus akhirnya ambil bara api dimakan. Mulai saat itu lisan Nabi Musa, lidahnya Nabi Musa itu keluh sehingga tidak fasih. Nabi Musa tidak fasih tapi tetap diberi tugas suci oleh Allah untuk berjihad, untuk berdakwah i'la'i kalimatillah. Karena Nabi Musa menyadari bahwa lisannya itu tidak fasih, maka sempat Nabi Musa mengajukan proposal kepada Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil ma'iya bani Israil. Ya Allah, aku engkau beri tugas untuk berdakwah, mensyiarkan agamamu, sementara lisanku tidak fasih, aku merasa kesulitan. Saudaraku Harun lisannya lebih fasih, utus dia sebagai utusanmu untuk mendampingi perjuanganku. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dalam berjuang agama itu yang dibutuhkan bukan fasihnya lisan, tapi fasihnya hati.
Fasihnya lisan dibutuhkan itu kalau musabaqah tilawatil Quran. Itu butuh fasih, yang fasih menang, yang ndak fasih kalah. Nek fasih yang menang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iso menang. Lah nek gak fasih musabaqah kok alam lam taroro kaipa pangala Rabbuka bi askabil pil alam ya jengal yo kalah wong ya jengal. Jadi kalau musabaqah tilawatil Quran memang harus fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. Bener, oke macane keliru. Hama ngasako malah ngongkon ngasak. Makanya pokoknya punya tekad, punya semangat yang kuat, jihad, berjuang dan berjuang, pasti nanti diberi ta'yid oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa menata masyarakat, untuk bisa membimbing umat menuju yang benar. Terlebih di tengah guncangan akidah yang macam-macam sekarang lagi melanda, menggoncang ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah banyak cerita, ini sudah mendunia dan semuanya udah ngerti. Sekarang dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ekstrim yang menamakan dirinya ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi sumuk. Tolong teman-teman nggak usah terpengaruh, nggak usah ikut-ikutan nama mereka. Mereka bukan jihad tapi jihad. Itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam nggak seperti itu. Mereka bukan mujahidin tapi mujahilin. Nggak usah ikut-ikutan. Yang boleh bergabung ke ISIS itu cuma ibu-ibu saja. Tapi mohon maaf, yang saya maksud ISIS untuk ibu-ibu bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya istri sholihah idaman suami. Ya, istri sholihah idaman suami itu yang bagaimana? Ya yang menenteramkan suami. Ketika suami di luar ada suasana yang panas, begitu pulang masuk ke rumah ketemu sama istri dingin suasananya, dek jobor ruwet rentet sentek, begitu pulang ketemu istri cair suasana, jadi bahagia. Contoh, suami dagang rugi, istri yang di rumah dengar, ini sudah siap-siap, ya Allah suamiku dagang rugi, aku harus bisa menghiburnya. Suami datang, assalamualaikum, mesti lemes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu longgo, ma, kok mama, kenaan wong kene kok mama. Dek, sepurane aku dagang rugi, mas biasa. Namine wong dagang nggih mboten mesti untung terus, nggih wonten rugine, itu namanya dinamika kehidupan, Mas. Sampeyan sabar ditelateni engko lak ditempui ambek Gusti Allah. Senajan sampeyan dagang rugi, Mas, aku ora apa-apa. Wong lanang kan nyes tentrem. Kadang ndak ngerti suami dagang rugi, denger suami dagang rugi, ini suami belum pulang, istri yang di rumah sudah menghadang di depan pintu. Kayak lambene diolor 7 cm, raine ditekuk cangkem mirung bathuk ngelumpuk dadi siji. Begitu sing lanang teko langsung dikerawus, sing lanang sik tas teko. Mangkane nurut ambek wong wedok. Saman gelem nurut karena aku gak kira rugi, yang gitu saman aku gak kerungu nek saman rugi. Saman rugi tau dagange. Orang ngelingi saman dagang modale kawitane apa kawitane. Kalungku gelangku tak dol 3 modal, ngono aku ya ora njaluk dibalekke. Aku saiki duwe kalung gelang ya oleh usaha dhewe. Ngono ku sampeyan mbelain aku ya ora mbejaji aku dadi wong wedok kurang ya apa. Kurang ro tapi aku lek usul ning saman gak tau saman gawe, gak tau saman gatekno. Ngono ku wong lanang njaluk menange dhewe, njaluk bendere dhewe, wong wedok ora tau direken. Sing lanang kare urip matane tok ketap-ketip.
Ya Allah. Mohon maaf, ada sekarang lagi kelompok yang sukanya demo, demo dan demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Ya lucunya kalau demo itu baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemberuduk tiang kathah berudukan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Kan lucu tuh niku. Apa dipikir Allahu Akbar ki gawe ngedukke rega ngono wae. Mesake polisi kayak gerudukan tiang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untungnya polisi ini cerdas, mikir polisi ini, podo salate wae, sempritan diunek kayak prit, sami Allahu liman hamidah. Wah akhirnya sing bengok-bengok Allahu Akbar iso kompak ganti Robbana lakal hamdu. Ada pula yang senengnya tuh ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, bom, kayak ngebom ini gue sembarangan, masjid dibom, gereja dibom, pura dibom, wihara, kelenteng dibom, tempat-tempat ibadah dibom, mall dibom, pasar dibom, kemarin sekolah dibom, semua dibom, sing durung dibom karek WC umum. Iki engko nek WC umum dibom menisan akeh wong lara weteng kira-kira. Nah arep ngising ora wani. Kecuali kalau terpaksa kebelet ora kena diempet ya wis terpaksa mlebu. Ning karo nyekeli lawang itu. Begitu ana bom gari melayu. Saking wedine akhirnya kebebeng kepepet mumpung urung dibom ngebom dhewe. Kenapa mereka bertindak seperti itu? Ekstrim, radikal, dan rata-rata kelompok-kelompok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah itu, mohon maaf, kelompok-kelompok yang tidak menerima Pancasila dan tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Maka ini harus betul-betul kita antisipasi dan kita waspadai. Penguatan akidah dan penguatan akidah, ya pesantren ini solusinya. Perbaikan karakter, ya pesantren ini solusinya. Tolong dijawab, ada nggak tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar kampus, tawuran antar sekolah? Tapi tahu krungu sama nono tawuran antar santri, tawuran antar grup hadroh ini. Apa rebutan nopo berkat? Kadang-kadang kelompok-kelompok seperti itu salah menerima informasi tentang Islam, keliru dalam memahami Islam yang sebenarnya. Habis kadang belajarnya tidak benar, dasar keagamaannya belum ada, belajarnya hanya dari buku, dan itu pun tidak diteliti buku karyanya siapa, penulisnya siapa, alirannya yang bagaimana. Dasar agamanya belum kuat, akhirnya tercuci otaknya. Hui. Makanya dalam beragama, dalam beribadah ini harus ada guru pembimbingnya. Fis syariah wa fit thariqah, harus ada guru pembimbingnya biar jalan hidup kita itu lurus benar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perjalanan suci Isra wal Mi'raj saja didampingi oleh guru pembimbing yang diutus Allah, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Ketika dalam perjalanan terjadi kemuskilan, ada satu peristiwa, Rasulullah tanya, "Ya Jibril, itu ada peristiwa kayak gitu artinya apa?" Nanti ada kejadian lagi, Rasulullah nanya, "Jibril, kok wonten kedadosan ngaten menika artosipun menapa?" Kenapa Rasulullah tanya? Apa Rasulullah tidak ngerti? Ngerti, mustahil Rasulullah tidak ngerti. Apa Rasulullah tidak paham? Paham banget, sangat mustahil kalau Rasulullah nggak paham. Orang Rasulullah itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat Jibril, tapi kok nanya ke malaikat Jibril? Tapi kok ada guru pembimbingnya? Ini isyarat bagi umatnya dalam menjalani kehidupan, dalam beragama, dalam beribadah, harus ada guru pembimbingnya. Dan guru bukan sembarang guru. Guru yang kita nut itu apa ya? Ya,
harus mempunyai silsilah zahabiyah. Iki ningali longak-longoke kaya ora mudeng iki kok. Mempunyai intisab keilmuan, mempunyai nasab keilmuan yang sambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo sembarangan milih guru, angger wong jenggoten mbok dadekke guru. Angger bathuke ireng mbok anggap guru. Pengen bathuk ireng gampang, Bro. Nanti tutuki botol sedina dadi. Lihat dulu kapasitas keilmuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Orang sekarang tuh kadang-kadang suruh ngaji ke pesantren males, kengken ngaji adep-adepan kali kiai kali ustadz megah, maunya yang instan, belajarnya teko radio, ke radio no radio orang genah sisan. Ya kalau di radio itu jelas, wah ini yang ngaji siapa? Syuriah Nahdlatul Ulama. Dijereng kupingmu, rungokke sing temenanan, diamalno. Kadang tidak jelas itu yang ngaji siapa, alirannya bagaimana, keilmuannya bagaimana, dirungokke diamalke. Saman gak roh wonge, mek krungu suarane, ana swara tanpa rupa, iku jenenge entut. Nek swara tanpa rupa jenenge. Lah nek belajarmu teko entut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut itu ilmu bagaimana? Ilmu yang di mana-mana menimbulkan fitnah. Itu ilmu entut. Kapan ana entut, maka reaksi selanjutnya pasti fitnah. Coba ngeten niki tepak lenggah sareng lho wonten sing ces. Ge ambune selengut-selengut, selendep bel mesti timbul fitnah. Sampeyan ya sing ngentut ambune entute kaya ngene. Yang dituduh nggak terima. Sorry. Entutku gak ngene kok. Entutku ambune khusus. Paling ya pinggirmu kuwi sing ngentut. Ngenyek. Aku dituduh wong entutku malah mengandung vitamin kok. Saling tuduh, saling fitnah. Akhirnya yang terjadi tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Nah, gara-gara ilmu perentutan ini sekarang kan banyak terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai Islam dibawa oleh para pejuang agama ke Nusantara ini, namanya hormat peringatan Maulid Nabi sudah diadakan. Mulai dulu nggak ada apa-apa, ya api-api wae, sae-sae mawon. Loh sekarang dikatakan yang syirik lah, yang haram lah, yang dolalah lah, kan jadi timbul fitnah di tengah masyarakat. Ilmu perentutan, yang yasinan, tahlilan, manaqiban itu mulai dulu kan sudah diajarkan. Yo ora ono apa-apa. Saiki gara-gara ilmu perentutan itu kabeh diarani dolalah kabeh. Neraka kabeh. Aku mikir swarga rak ya sepi. Sakniki niku cek gampange syirik, gampange musyrik. Subhanallah. Beberapa waktu lalu ketika saya haji, ada teman dia tuh habis lihat ada orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya mesti mosok tawaf ngelilingi pasar. Iki kudu bantah wae kok ya. Nah pas pulang dia sampai ke hotel itu nanya, "Mas, kula wau ngertos wonten tiyang tawaf niku mboten sorban. Sorbane diusep-usepke nang watune Ka'bah. Apa niku gak musyrik, Mas?" Tak jawab, "Enggak." "Lah kok enggak?" "Ya enggak." "Lah kok enggak?" "Ya enggak." "Lah wong sorban diusep-usep nang ngene Ka'bah apa gak musyrik?" "Ya enggak." "Lah kok enggak?" "Ya enggak." Akhirnya melongo ae ya, Mbak. Terus kula omongi, mulai kapan usep-usep sorban ndek nggone watu Ka'bah kok musyrik? Mulai kapan? Sampeyan tahu krung blas. Ya wis ben tak mbek ngadeg aku. Sorry nggih, sing wis iso ngaji sorry. Aku tak tak apa jenenge? Mboten. Ngapunten sangat, kula tak nggarap makhluk-makhluk sing gak jelas iki. Ben rodok jelas iki. Lek masyarakat niku
standarnya kebutuhannya kelas Bidayatul Hidayah, ajari Bidayatul Hidayah dulu, ojo kesusu ikhya gelele yo, ndak ukurane yo. Akhirnya kok masyarakat males ngaji, masyarakat mboten purun ngaji, terus gelo ambek masyarakat, nyalahke masyarakat. Opo masyarakat kene ora kena dijak apik, masyarakat kene ora gelem dijak ngaji. Bukan masyarakat yang ndak mau diajak ngaji, diajak baik. Kamu yang memberikan suguhan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ukuran dan kebutuhan umat. Understand? Wah, arep ngiseni wadah niku nggih ditingali riyen. Wadah niku terbuat dari bahan apa? Kalau wadah teko plastik sing diisekke ya banyu, aja geni. Wong berjuang niku kedah ngertos karakternya masyarakat iku model apa? Masyarakat iki model iwak, apa model wedhus, apa model manuk? Ya, nek model manuk kaya manukmu. Manuk apa sing kowe duwe manuk apa? Hah? Manuk iku sing dibutuhke beras, uler, ya dipakani beras, disuguhi uler ben ngocehan manukmu. Wong pancen sing dibutuhno beras, sing dibutuhke uler, suguhi beras, paringi uler. Aja kok manuk diloloh cagak listrik. Mboten ukurane, Bro. Lah nek masyarakat iki karaktere model wedhus, ya dipakani suket. Aja dilothek semen. Ngapunten, kalau masyarakat iki karakternya karakter iwak, kepengen ngenek ke iwak, pancingan gawe cacing. Wong iwak iku sing dibutuhke cacing, senengane cacing. Aja pengen ngenek ke iwak mbok pancing nganggo duit. Duit 500.000 lo dilinting, dicantol pancing, dicemplungke plung. Iwake nyaut napa mboten? Ya gak blas wong iwak ora perlu cacing, ora perlu duit, ora butuh duit. Sing dibutuhke cacing, iwak niku lek dikongkon milih duit ambek cacing, iwake luwih milih cacing. Lah nek wong taunan ditawani cacing ambek duit milih. Maka dikatakan afdhalul kalam ma qabila faydahul afham. Ucapan yang paling utama, yang paling baik itu bukan kok ucapan yang banyak dalilnya. Anggite sampean ucapan sing apik iku sing dalile neritik. Kok ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Ngomong telung kecap metu dalile qala ta'ala. Oleh telung kecap dalilne qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh telung kecap dalil meneh qala ta'ala. Telung kecap metu neh dalile qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh telung kecap dalilne qala ta'ala. Sing diomongi plonga-plong. Kadang lah ono to, bersemangat. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa? Duka. Ya pokoke nggih. Embo. Lah ini masyarakat harus diduduhke. Tersane lakone niki leres lurus, yang ditempuh jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang kenceng. Ojo sampai belak, sing semangat. Ojo sampai belak, menggak, mumat, mutar, mubang, selintat. Tapi kudu sing lurus, sing kenceng, siratal mustaqim. Pun ngantos menggok ten al-maghdubi alaihim, yang dilaknat. Pun ngantos menggok ten ad-dhalin, yang sesat. Tapi tempuhlah yang siratal mustaqim, yang lurus, sing kenceng. Soalnya nek kenceng kuwi penak. Garai meneh, garai meneh. Lho kepenake kenceng kuwi ngene. Astaghfirullahaladzim. Dalan bro, dalan. Dalan kuwi lek kenceng, pertama lebih cepet sampai tujuan. Luwe cepet tekan nggon dalan sing kenceng. Timbangannya sing belok-belok, menggak-menggok, selintat-selintut. Nerobos, oh ya berarti mek sing kenceng.
Oke, biar mudah difahami juga. Kasih gambaran contoh. Bahwa jalan yang lurus lebih cepat sampai tujuan daripada yang belok-belok. Saya itu kalau lagi lunga, ya lunga. Dari Surabaya ke Jakarta aja. Kalau naik pesawat, waktunya cuma 1 jam 10 menit udah nyampe. Kadang 1 jam 5 menit udah nyampe. Tapi kalau naik bus lewat darat bisa tembus 20 jam. Ternyata jamaah sekalian lebih cepat naik pesawat. Aku ngerti pikiranmu. Kawit biyen ngono. Ya mesti. Ana sing wis suwe. Kan pesawat itu mesinnya lebih canggih. Oke, itu bener pikirannya jenengan niku mboten lepat kok. Tapi ingat, ada yang lebih menentukan kenapa naik pesawat lebih cepat sampai tujuan, karena pesawat itu jalannya lurus. Cobi pesawat niku kongkon mlakuno darat yang belok-belok menggak-menggoknya suwe padha wae kok. Neng dukur kan lurus, mboten enten tikungan, mboten enten protelon, perapatan, lampu merah, gak ono operasi. Lurus dalannya. Siapa ngomong ceblok? Orang mikir ceblok, orang bakal ceblok. Nyapa wong enak-enake numpak kok ceblok. Bento. Enak-enak numpak kok ceblok. Lah nek sampean bakas numpak pesawat ceblok, numpak bis tubrukan yo kathah. Malah prosentasenya kathah pundi pesawat ceblok ambek bis tubrukan. Wah, akeh numpak bis tubrukan. Saking aneh lek bis tubrukan kan beritane gak heboh ngono. Luwe akeh. Engko lek di ngono lak do wedi numpak pesawat. Numpak pesawat wedi ceblok. Numpak bis wedi tubrukan, numpak sepur wedi goleng, numpak kapal laut wedi kerem. Engko suwe-suwe numpak bojo bareng wedi kok. Kok iso? Aja nggarai wae. Kita juga begitu. Kalau jalan yang kita tempuh lurus, lebih cepat sampai tujuan. Hidup kita kalau lurus, ibadah kita kalau lurus, agama kita kalau lurus, lebih cepat sampai tujuan. Nampi rahmate Gusti, nampi barokahe Gusti, pikantuk ridane Gusti, benjang ten akhirat nggih luwih cepet sampai tekan swargane Gusti. Jalannya lurus. Orang-orang yang jalannya lurus itu besok di akhirat lebih cepat sampai tujuan. Sampeyan kabeh niku benjing badan dugi swarga. Nek sida. Cuma enggak kok terus ujuk-ujuk sampai ke surga. Ada tahapan, ada yaumul ba'ats, bangkitan, ada mahsyar, ada mizanul amal, ditimbang amalnya dulu, macam-macam, ada hisab, perhitungan amal, ada acara nguwat kok apa gitu. Jadi benjing ten akhirat itu ono acara nguwat bareng. Ya rame kabeh nguwat, enggak nguwat wis sebeti malaikat. Ayo nguwat. Ayo nguwat. Ana wong taunan iki ndondot. Wong ndi iki? Taunan. Ayo nang nguwat. Iya sik. Cepet mburi wis antri iki lho. Sik. Nguwat mati jongkrokne karo malaikat. Lah bentuknya nguwat itu macam-macam. Rasul menggambarkan itu beda-beda, tergantung amal perbuatan. Kalau hidupnya lurus, agamanya lurus, ibadahnya lurus, jembatannya lurus, jembatan yang membentang di atas neraka, kalau lolos sampai ke surga, enggak lolos plung ke cemplung neraka. Nek wonge lurus, uripe, agamane, ibadahnya, wote lurus, sebentar dilu tekan swarga sampai tujuan. Saking cepatnya digambarkan Nabi kalbarqil khatif, secepat kilat yang menyambar. Koyok kilat, copot tekan swarga. Ceret! Tekan swarga. Apa? Kaget? Sorry bro. Namanya kilat itu di mana-mana yang mengagetkan. Apa ono kilat modelnya kok celeret. Kilat lembeng gitu. Namanya kilat itu di mana-mana yang mengagetkan. Ono. Ada yang secepat angin tekan swarga. Macam-macam. Ono numpak pesawat jet
Ono sing melayu, lari kenceng, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Wakil termasuk sampean. Bagi orang yang hidupnya menggak-menggok, belak-belok, ibadah ya belak-belok, menggak-menggok, itu benjing jembatannya ya menggak-menggok, menggok 1000 tahun, munggah 1000 tahun, mudun perjalanan 1000 tahun, rengget-rengget, munggah mudun 1000 tahun, 1000 tahun. Lagi bocoran ya, ojo kandak niki, ojo kandake wong. Jembatanmu besok kaya ngono kuwi modele. Lek ndelok potonganmu saiki iki. Ibadah ya doyan, maksiat ya pengajian ya budal, dangdutan ya tak kayak bocoran. Makanya kita nyadong syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat dua, nggak cukup ini waktunya nanti. Jalan yang lurus ya lewat pesantren ini wis bener wis ndak usah aneh-aneh, wis bener lewat pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, wis bener. Itu fasilitas yang disediakan Allah jauh lebih nikmat, lebih enak daripada jalan yang belak-belok, yang menggak-menggok. Gambaran wae. Pesawat jalannya lurus, bis menggak-menggok, belak-belok. Fasilitasnya enak bis napa enak pesawat? Wah, enak pesawat. Tiketnya aja beda. Pesawat itu tiketnya ya kandel, ya meling-meling, ya halus, ya wangi. Bis apa? Karcis. Wis tipis. Lah ngeweke iki disuwek nganggo idu. Ana susuk ditulis nomburi rata-rata cret, aja dilangke iki gawe susuke. Naik pesawat fasilitasnya jauh lebih enak. Selama penumpangnya belum duduk, semuanya belum siap, ready semua, nggak diterbangkan dulu. Nunggu penumpangnya lengkap, duduk di ya sesuai dengan nomor kursinya masing-masing, genah, sabuk pengaman dikenakan, klek, sandaran kursi ditegakkan, set, meja dilipat, lep, kok jebret, kaya pitik tarung jebret. Terus kaca jendela dibuka, seret, penumpang ready semua, berangkat. Itu pun nggak langsung terbang, biar penumpangnya enak, siap-siap dulu, gremet dulu, mudah banter, tambah banter, mau terbang itu pol, penumpangnya udah siap, duduk enak. Ayo coba nobis, sampan cegat itu, sampan stop, bisa gak gelem mandek kok. Mbok tanganmu ketawawe bisa yo pancet melaku, sampan ditarik ambek kernete, ayo cepet, kerdusmu carry, sandalmu cepot. Kowe tekan dhuwur bis urung entuk lungguh, durung cekelan wis dilakokke banter ambek kernete iso ngeblak. Nek wonge lemu gak gelundung-gelundung nang jero bis. Beda. Fasilitasnya jauh. Pesawat jalannya lurus, fasilitasnya bandara. Bis belak-belok menggak-menggok terminal. Kula tanglet enak terminal napa enak bandara? Jauh enak bandara. Bandara semuanya bersih, sejuk, nyaman, enak. Terminal apa maneh waya udan-udan ini. Cemek, campur linet, campur lemah, campur banyu, campur plastik, campur botol, campur panganan mambu dirubung laler. Di bandara laler satu saja ndak ada. Begitu masuk nyes, semua ruangannya sejuk, ber AC. Nah kayak omahmu AB angin berobos, AC bersih, loketnya bagus, tempat duduknya enak, baunya harum, semua ruangan harum, nganti toilet WC ini wangi, kadung mlebu wegah metu. No WC sok kerasan no wangi, nang gratis mesisan, nguyuh sakake-akeh mboten bayar, cur jos gratis. Coba ten terminal, cur 2000, cur 4000, cur 6000, cur 8000, nah cur 10.000. Lah nek sampean pas anyang-anyangen entek pira wae. Subhanallah. Beda banget. Maneh jauh loh, jauh. Maneh sampean di bandara
bawa koper pitu, bawa koper wolu, ndak berat-berat bawa sendiri, udah ada petugasnya, naik troli, didorong sama petugas, sampeyan tinggal mengetutkan. Ya kari ngetutke wi. Mboten brotong-brotong mboten, cobi ten terminal. Nggawa kardus pitu yang nggawa dhewe sampean, mikul telu. Nyangkeng tengen loro, nyangkeng tengen kiwa, melet-melet. Kayak mendeng-mendeng. Nanti keringet kecut ndak karo beda banget. Di bandara lagi enak jalan nggak sengaja kesenggol wong, ketubruk wong, nggak musuhan, mboten padu, mboten geger, malah dadi bolo, dadi konco. Lagi enak jalan ana sing nyenggol dayel, sorry ya nggak sengaja. Nggak apa-apa kok mas. Rumahnya mana tuh dek? Tahunan Jepara mas. Mas dari mana? Bojonegoro. Padahal berawal dari senggolan tubruan yang tidak sengaja. Itu kalau di bandara, lungguh ngomong-ngomong, iso hubungan bisnis macam-macam. Di bandara kayak gitu. Coba no terminal, taman mikul kerdus, neng disenggol karo wong, wis abot-abot mikul deyel, matamu ra melek po. Tak culek sisan. Ayo jotosan. Ya soalnya jalannya belak-belok itu menggak-menggok. Makanya kadang-kadang yang suka jotosan dikit-dikit bertengkar, itu jalannya belum lurus kok. Senggol-senggol pelintat-pelintut, tapi yang jalannya udah lurus. Para kiai al-alim, al-alama yang ahli zuhud, ahli waro, ahli ibadah, kiai sing temenan. Nek sing ngomong iki dudu kiai blas. Lihat, penuh kerukunan, penuh kedamaian. Maka beliau-beliau cepat mendapatkan rahmat Allah. Cepat nampa barokah Gusti Allah. Beda luweh mulya nembe dugi mau dijemput dipapak disambut ndak karu-karuan. Saman sing nyambut sapa? Tingali lenggahe mawon ten kursi empuk ten lebet, suguhane kathah. Kowe oleh suguhan apa? Terima ngleset lungguh koran. Dalanmu sik menggak-menggok belak-belok kuwi, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorry, ini masih di bawah. Belum lagi fasilitas nanti kalau udah naik ke atas. Begitu naik tangga pesawat, dek 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 dek, udah disambut sama petugas awak kabin, yang laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Kowe tak critani ngene iki wis tau numpak pesawat. Mangkane kok plongah-plongo ngowo. Ya wis sak gagake bayangke lah. Apalagi yang nyambut itu pramugari. Begitu sampai di pintu langsung, selamat siang, silahkan bapak, seatnya nomor berapa bapak, ada yang bisa dibantu. Ya Allah, ramah yang nyambut bidadari. Pramugarinya tuh cantik-cantik, bodinya bagus, tinggi, langsing, semampai, cantik, ayu, kayak nang mulus. Bodine yang wapi-api. Kula dereng nate ngertos ana pramugari kok awake kaya gajah abuh ya nublek pesawate kok. Langsing, tinggi, semampai, senyum, ramah, mengsem, melayani itu dengan senyum. Gak tahu nyaprut, senyum kaya pipi kiwa tengen ditarik kawat. Ndak ono, Pak, pramugari kok nyaprut betutut kaya bojomu lek ngamuk, ndak ono. Subhanallah. Cantik-cantik pula. Pernah waktu itu ada yang duduk di sebelah aku. Gak percaya ya ben. Wah, aku cerita kok ngobrol. Ternyata apa? Dianya kenal sama aku. Aku tuh inget betul, inget kata-katanya dia. Sempat ngomong, saya punya banyak koleksi ceramahnya loh. Ngono. Lah ternyata fan. Wah, aku yo piye ngono modele. Lha sing jejeri wong ayu ya ora burek-burek ngene iki. Lah nek ngene iki aku ya biasa. Ya Allah. Wes, itu ndak penting diceritakan. Yang penting itu di sebelah ada ibu-ibu bawa anak kecil. Mohon maaf, anaknya ngompol, pampersnya bocor. Menurutku dia langsung berdiri, ambil tisu, dilapi, karo dikudang.
Adik manis, pipis ya. Dilap. Ya Allah, kayak gini pelayanannya jalan yang lurus. Cobi nobis, taman gawa anak cilik dengan anakmu ngompol, ngamuk kernete. Duwe anak gak entos ngrumat. Mangkane lek arep numpak bis anake dikongkon nguyuh dhisik. Iki sing ngompol anake apa mae iki? Ya Allah. Oke. Teh tak tambah. Nanti begitu udah duduk enak, pelayanannya luar biasa, dikasih makan, dikasih snack, dikasih minum, ditawari, Bapak mau minum apa? Gitu. Nang kula senengane kopi kaya ngeten iki nggih. Nah, yo kari ngomong, kopi aja Mbak. Langsung, silahkan Bapak diminum. Nah, terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Kok umpama kopine kurang legi umpama ya. Umpama langsung tinggal minta tambahan gula sama pramugarinya. Mbak, minta tolong Mbak, minta tambah gula Mbak, ini kopinya kurang manis. Ya Bapak silakan, langsung teko gulane. Lah nek iki yo gak. Insyaallah gitu. Oke, ini luar biasa jauh fasilitas yang diberikan. Saya dari tadi udah ngerti lek jenengan kepengin bantah. Terutama ibu-ibu. Ya, tapi lak larang, ngono to. Pikiranmu lak ngono to. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Iya, tapi lak larang. Lho sampean bantah ngono aku ya iso bantah, tapi lak enak. Wek. Ya namanya enak itu ya larang. Apa wae semakin enak regane semakin larang. Nyauto ben gak aku tok sing bengok-bengok. Tak baleni, apa wae semakin enak regane semakin daharan, semakin enak regane semakin kursi lungguhane semakin enak regine semakin mobil kendaraan tumpakane semakin enak regane ya semakin Ustadz yang ngono. Oh, dikandani kok. Artinya fasilitas Allah itu mahal, kenikmatan Allah, rahmat Allah, ridha Allah, barokah Allah, surga Allah itu mahal. Kata siapa gratis? Mahal. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu harganya mahal. Kalau Anda kepengen mendapatkan tiket itu harus dibeli dengan harga yang mahal. Membelinya pakai apa? Membeli tiket yang mahal itu beli dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan ketaatan kepadanya. Tiket itu harus kita beli dengan meninggalkan larangannya, meninggalkan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Harus kita beli dengan mengempet hawa nafsu. Ya mengempet itu kok. Ya kayak gini kan dalam rangka untuk mendapatkan tiket yang mahal itu toh. Yang lain jam segini nggak datang ngaji tapi nonton Joda Akbar. Yo akademi barang iku. Lah panjenengan rawuh ke sini dalam rangka untuk membeli tiket yang mahal itu. Insya Allah. Yang lain Senin Kemis siang hari makan minum sepuasnya. Anda kalau pengen dapat tiket itu ya harus puasa. Yang lain ngerasani kepingin dapat tiket itu pegang tasbih, zikir. Sulawesi. Yang lain mungkin sholatnya cuma yang fardu saja. Anda kepengen dapat tiket itu tambah dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah dikerjakan. Nggih nyauto bro. Yang lain tidak menjalankan sholat duha, Anda berusaha pagi hari laksanakan sholat duha. Nggih pengen dapat tiket mahal. Yang lain tengah malam tidur jenengan tangi. Nggih ngoyo. Yang nguyuh dulu masa langsung sholat. Nah habis nguyuh baru wudu. Lah gak cewek ulangane sopo bar nguyuh langsung wudu. Ya cewek dulu. Lah nek mantun cewek nembe katokan meneh ben rapi. Ya wis nguyuh cawi katokan itu satu paket rapi kemudian wudu. Nah pakaian
nutup aurat, beberan sajadahmu, madhep kiblat, Allahu Akbar, untuk membeli tiket yang mahal. Ini orang-orang yang akan lebih cepat sampai tujuan. Larang wong cepet tok. Cepet itu larang. Sepeda motor, ono sepeda motor jejer loro. Mereknya podo, tapi regane beda. Sing siji regane 45 juta, siji regane 1.200.000. Lho kok ndak podo regane? Lho seje, iki sing larang iki 45 juta. Cepet iki kapan gasnya ditarik pol. Weng. Rossi lewat, Marquez lewat. Cepet mangkane larang. Situke murah mek 1.200.000. Soale kapan ditarik gasnya pol, mlakune malah mundur. Dalane mukae blebek ngono. Cepet tok. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mengingat waktu yang kena kurang ngetutno aku nek kono cidhek ngono lho. Endi kampungnya? Ayo Ambulu, ayo bareng-bareng merono. Sambungane ngaji iki diteruske ten mriku. Pangapunten Kang Agung, Bu Nyai, Pak Kiai, sedaya pengurus, mboten ngirangi raos hormat dalem mandhap menika langsung nyuwun pamit keranten tesih wonten tugas ingkang dipun ayahi dados saestu mboten ngirangi raos hormat. Jamaah sedaya sareng-sareng monggo kita ndedonga mugi-mugi perjuanganipun sedaya pengurus yayasan, sedaya pengarep, sedaya pengasuh, pengurus pesantren, ustadz-ustadzahnya diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pesantren ini mampu menjadi pesantren yang mencetak kader-kader yang sholihin sholihat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa binati du'al qabul wa ijabatis sulh hasulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawaw bi salafuna salihan wa ala man nawaw muassis hadzal ma'had kiramul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatan silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira Allahumma ij'al hadhihi al-mu'assasah tahun najah mu'ammaratan ba'ibadika salihin wa mu'ammaratan ba'ibadika al-mu'minin wa mu'ammaratan ba'ibadika al-muttaqin wa mu'ammaratan ba'ibadika al-mukhlisin Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina qauman wa jama'atana wa man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wa ahli al-iman wa ahli al-yaqin wa ahli al-ikhlas wa ahli al-istiqamah وأهل الخير والصلاح بالدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Megatan rerajing adicara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha harlah pondok pesantren Miftahun Najah ingkang kaping 17 lan harlah pondok pesantren Al-Qanitat Miftahun Najah ingkang kaping 7 ingkang sampun paripurna. Mugi-mugi kita angsal ridha saking Allah Subhanahu wa taala saha syafaat saking beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kita minangkani pranata acara kadah kelinda-kelindu kirang trap silaning tembung saha fi'liyah nyuwun agunging samudra paaksami. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على نور المصطفى Nurul Mustafa